Bu, jangankan hadis doib, hadis palsu aja ini tidak ada, Bu. Hadis palsu, Pak. Tidak ada nama Qabil Habil. Lantas dari mana ini? Dari kisah Israiliyat, dari orang Yahudi, orang Nasrani. Nah, saya baca dari Injil. Di Injil mah aya namian ieu teh Abel. Abel teh Habil. Abel dan Qabil cenah ada. Oh, di dieu ieu asal usulna. Nah, orang Yahudi, orang Nasrani masuk Islam, kemudian dia berkata kepada para gurunya, kepada para ustadznya, "Ustadz, tahu nggak itu asal usulnya? Siapa yang saling bunuh itu? Qabil Habil." Tah, masuk ke otak ustadz-ustadz, masuk ke otak ulama, disebarkanlah dari sana. Maka munculnya sampai ke tafsir, sebutnya Qabil Habil yang saling bunuh, padahal tidak ada namanya. Nah, kenapa tuh Pak muncul di tafsir ini tidak diperdebatkan? Karena hanya sebatas penyebutan nama. Kalau ke bab akidah apa ini? Namanya maksudnya. Itu pasti rame, Pak. Karena cuma mengatakan X dan Y dan Z maka nggak jadi masalah. Makanya udah disebutkan Qabil Habil. Nah, Bu, kata Rasulullah, apabila di dunia ini ada pembunuhan, ada yang dibunuh dengan sengaja, maka orang ini yang pertama kali ngebunuh akan mendapatkan dosa bagian dari pembunuhan sekarang. Saya ulang lagi, Pak, saya ulang lagi. Apabila di dunia ini ada yang membunuh dengan sengaja tanpa alasan syar'i, maka orang pertama ini akan mendapatkan bagian dosa dari pembunuhan sekarang. Kenapa? Karena orang ini pertama kali yang mengajarkannya. Ibu pun sama, apabila ibu mengajarkan keburukan, hati-hati. Sebelum ibu tobat, maka akan ngalir dosanya terus. Disebutlah dengan dosa jariyah. Nah, pelajaran anak Adam ke kita teh itu, Bu. Hati-hati, karena ini setan mulai masuk. Nah, dari mana anak Adam ini sampai saling bunuh? Lihat, Bu, tadi ketika anak Adam saling bunuh itu ada rasa yang kecewa di dalam kedua anak Adam yang dibisikin oleh iblis, yaitu hasud. Kenanya, Pak, oleh hasud, Pak. Nabi Yusuf pun kenanya oleh hasud. Nah, ketika Pak awalnya ngelawan tidak tuh, saya bacakan ya. Dan ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam tuh di Al-Qur'an sama putra. Nah, kemudian menurut yang sebenarnya tuh, jadi ulah macam-macam. Ulah tambahan, ulah dikurangan. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, nah, maka diterima dari salah seorang dari mereka. Tuh, di sini mah kan ada Qabil, tidak ada ya ini. Dan yang satu lagi tidak diterima. Nah, kemudian yang tidak diterima berkata, "Aku pasti akan membunuhmu." Maka berkatalah adiknya itu yang diterima kurbannya, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Nah, ini pun nanti ada hadis. Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Nyambung ke sini. Ibu mau sedekah dari harta yang haram tidak akan diterima. Ini dari sini sama. Nah, kemudian tuh, sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuh aku sekali-kali tidak akan menggerakkan. Jadi mual sarwana. Tuh, makanya kata Rasulullah, apabila orang Islam berseteru, bermusuhan, kemudian dia saling bunuh, yang satunya terbunuh, maka kata Rasulullah, dua-duanya masuk neraka. Maka para sahabat berkata, "Rasul, kan itu mah dibunuh." Kata Rasulullah, "Dalamun memanehna tengah kabunuh ge ngabunuh kena." Ngan kapiheulaan we gitu. Dari awal ge sudah ada niat membunuh ngan pedah kapiheulaan mata dua lagi neraka kan gitu. Nah, kemudian kata orang yang soleh, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam." Nah, kemudian ibu tuh terus sampai ke 30. Nah, ketika nafsu kakaknya itu sudah memuncak, akhirnya adiknya dibunuh. Karena apa, Pak? Yang tadi, karena tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan, iri.
Nah setelah kemudian dibunuh, maka ini ya kalau kita masih butuh si Qabil tuh, Qabil pun bingung, Qabil teh nah cek kudu kumaha ieu budak aya adik urang geus dibunuh. Terus kumaha Bu? Turunkan gagak. Gagakna kumaha Bu? Banyak ujug-ujug gorehan. Ibu dina sejarah mah gagakna teh pasea. Sami Pak saling bunuh. Tato saling bunuh, maka Qabil teh merhatikeun. Oh, gitu cara natenya cenah gitu. Bukan ujug-ujug ngorehan-ngorehan, ujug-ujug paeh mah gagak paeh Ibu. Ini dari kita masuk teh nyambung Pak cerita teh. Menjadi ujuk-ujuk cenah gagak ngorehan atau ujuk-ujuk main ngorehan we. Gagak ini tepat berseteru meninggal satu, kemudian dibawalah oleh temannya, kemudian dia dikuburkan. Kata Qabil, aduh cilaka, orang kieu-kieu wae teu bisa cenah gitu. Akhirnya adiknya dikuburkan. Nah Pak, saya mau nanya, kenapa Allah teh tidak menggambarkannya ku gajah Pak? Kemudian gajah kok koreh atuh Pak, atau ulah ku gajah ku ucing we atuh. Tidaknya kita mah nggak pernah berpikir ada apa atau dibalik Allah mengutus gagak. Nggak di urang mah gagak teh jadi hewan naon, hewan jurig. Tuh Bapak Ibu puntennya, ini ada penelitian Pak. Diteliti oleh para ilmuwan, ternyata gagak ini merupakan hewan yang paling pintar. Allah mah keren atuh. Mua mungkin Ibu kayak gini tuh. Kenapa si Abroha teh make pasukan gajah, henteu pasukan kuda? Lah usah lieur mikiran lagi lah cenah. Pak, si Abroha punya kuda enggak? Punya. Si Abroha punya unta enggak? Apakah itu dibawa nggak ketika perang? Dibawa, Ibu. Dibawa. Pasukan gajah dibawa, pasukan unta dibawa, pasukan kuda dibawa, banyak pasukan anak, termasuk merampas yang punya Abdul Muthalib. Nah gajah yang dibawanya si Mahmud namanya teh Bu. Saya semua Mahmud kade. Mahmud ada namanya Pak. Nah pertanyaan, kenapa yang dibawanya pasukan gajah? Ternyata kalau gajah sudah marah, tubruk Ibu gajah mah. Sok Ibu bercandain gajah, sintel kayak petak gitu. Gajah mah kuat ingetan anak. Tuh udah kita mahnya. Terus Bu, gajah mah tidak hewan yang tidak pernah melupakan kebaikan seseorang. Sok Ibu urus gajah bakal bager ka ibuna. Ku Ibu heureuyan oleh gajah, kayak dendam gajah mah. Terus gajah mah satu-satunya hewan yang tidak bisa melompat, kan badag teuing atuh dah. Ibu tuh Ibu, nah ini pun sama Pak. Ketika Allah mengutus gagak, bukan seenaknya, bukan kebetulan, bukan. Ada apa di balik gagak ini? Sampai sini paham Bu? Nah kemudian Pak, dari sini, kemudian si yang adiknya meninggal dunia dikuburkanlah melalui tadi. Oh ini gagak. Ternyata Pak, gagak inilah yang saya baca-baca itu hewan yang paling pintar Pak sedunia, karena otak burung ini tuh gede. Keren atau Bu gagak mah. Ini pernah diuji oleh orang Yahudi, ingin membuktikan kenapa di Al-Quran ada burung gagak itu Bu. Si gagak ini Bu nih diuji pakai uji cermin. Jadi Bu kalau ingin menguji hewan yang berbentuk burung mah diuji cermin. Sina ngaca, lamun kana kaca joget Bu, berarti hewan itu lolos, betul. Karena dia sadar bahwa itu teh dirinya. Jadi di pasian cermin, terus kita lenggak-lenggok, oh bener, dia tuh sadar, dia tuh dia, itu jenius tuh. Kalau macokan karena kaca, gagal, dianggap musuhnya. Ya, iya mah. Lah, Ustad boro-boro mikiran nu kitu lieur ayeuna mah. Mikiran awak teh turun-turun ge hese tiba heula. Kamu mikiran nu kararieu. Itu Pak gagak tuh. Yang kedua, kemudian Pak diuji lagi orang Yahudi, si gagak ini teh Pak dikasih makanan nih. Burung lain dikasih makanan Bu, dimasukkan ke dalam sangkar. Burung lain mah Bu masukkan tah kana liang, kana lobang, kecok makanan teh. Gagak mah tidak. Gagak mah masukkan kunci. Pasukan kuncinya tok bluk murah kuncinya diambil itu gagak mah.
Kerennya, maka Allah tidak seenaknya mengirim gagak. Yang ketiga, Ibu, ternyata gagak Bu tidak pernah mengambil makanan orang lain. Tah ngajarkeun ka orang ulah sok korupsi, iya gagak. Bu, bener, gagak ini Pak kalau ada makanannya diambil maka diserang oleh gagak. Suatu saat si gagak itu gagak satu, gagak dua itulah orang mah. Ya, halo gagak satu ada di mana? Ini Pak. Dicari Bu, kalau dia kena maka dipatokkan ini tok tok tok, kepalanya dipacok sampai botak. Nah kalau sudah sampai botak dicirian tuh itu teh koruptor. Tapi ingat Ibu, bisa aja jelema nu botak koruptor lain kade ya. Bisa salah paham, bukan ya. Ini mah dulu si gagak teh dibotakin ininya dan dikasih tanda kalau yang dibotakin kepalanya itu menunjukkan dia tuh suka mengambil hak orang lain dan dihukum.